Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawati Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 8 Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga paparan saya berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Lustriani SPD IPB Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Lais. Yang saya hormati Pak Andrea Jaya SPD Wakil Kurikulum SMP Negeri 8 Lais. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir dalam acara aksi nyata dimensi pengintasan budaya positif oleh Ibu Perawati Puspitasari. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul dan menyimak tentunya nanti akan berbagi ilmu dengan Ibu Perawati tentang budaya positif yang akan kita terapkan sama-sama di SMP Negeri 8. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kita nanti kita syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti dan menyimak apa yang akan diimplementasikan oleh Ibu Perawati Puspitasari dalam aksi nyatanya dimensi peningkatan budaya positif di SMP Negeri 8 Lais. Untuk itu mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Lustriani SPD IPB Kepala Sekolah Negeri SMP Negeri 8 Lais kepada yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andrea Jaya, Wakil Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai SMP Negeri 8 Lais. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa kembali berkumpul pada waktu ini dalam pelaksanaan aksi nyata oleh CGP Ibu Perawati Puspitasari SPD. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya sampai nanti akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita biar semangat ya, kita hapus dulu nanti untuk Ibu Merah ya. Biar sedikit meringan. Kemudian selanjutnya kita nantinya akan mengikuti paparan dari Ibu Merah sebagai CGP ya. Kalau di sekolah kita Bu Merah ini CGP yang kedua. Yang pertama itu Pak Andrea Jaya ya, berikutnya ada Bu Merah. Sekarang sedang melaksanakan, kalau Pak Andrea Jaya CGP angkatan 10, yang Ibu Merah angkatan
11 ya. Insya Allah mudah-mudahan berikutnya ya akan ada CGP berikutnya, ada angkatan ke-12, 13, 14 dan seterusnya ya, bergiliran saja. Mungkin nanti habis ini ada Pak Len atau Bu Tri ya, atau nanti nyusul Bu Hedi, Bu Nir ya. Semoga semuanya akan mendapatkan bagiannya melalui CGP ini ya, agar kita nantinya sekolah kita ya akan lebih baik lagi dengan adanya guru-guru penggerak di sekolah ini. Dan sekarang juga sedang berjalan beberapa rekan kita mengikuti PPG ya, PPG untuk jabatan sertifikasi profesi guru ya. Yang pertama itu sudah Ibu Vera sudah duluan, kemudian Pak Erlen, Pak Anda Jaya, ini lanjut lagi Ibu Heni dengan Ibu Sugira ya. Jadi sudah 5 guru profesional ya. Bukan berarti guru yang lain belum profesional ya. Ini PPG ini untuk lebih menumbuhkan rasa profesional ya yang lebih ya, atau nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Nanti mudah-mudahan juga akan berlanjut PPG untuk kawan-kawan yang lain ya. Nah, Bapak Ibu ya, sekolah kita ini ya walaupun kecil, kalau semua gurunya sudah PPG semua ya, kita jumlah guru ini ada 11 kan ya, 12 orang ya. Nah, ini sudah PPG sudah ada, sudah mau 5 ya. CGP sudah 2 ya, mudah-mudahan selanjutnya. Nah, kalau semuanya sudah menyandang gelar PPG, kalau sudah PPG itu nambah gelar GM ya. Jadi kalau Bu Vera atau Pak Andi Jaya, Pak Eren itu sudah nambah gelarnya GM ya. Jadi kalau Pak Eren SPD GM, bukan GM gede rasa ya, guru profesional ya, sudah nambah gelar. Insya Allah nantinya akan ada lagi gelar setelah itu ya, MPD ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalaupun PPG itu sudah profesional ya, kalau Bapak Ibu melanjutkan S2 itu akan lebih mantap lagi ya. Ya, kalau mau S2 itu sangat mengizinkan, tapi lihatlah situasinya ya. Kalau di UPA ini sudah ada beasiswa ya, sudah ada beasiswa untuk S2. Jadi silakan Bapak Ibu kalau bisa berjalan sendiri ini ya, seiring dengan tugas kita sebagai guru, silakan ya. Kalau saya dulu kuliahnya Jumat Sabtu ya, jadi pulang sekolah di Jumat itu langsung berangkat ya, full, tidak ada beasiswanya dapat beasiswa sendiri mandiri ya. Nah, sekarang sudah ada di Kabupaten Muba ini ya, sangat menginginkan guru-guru yang akan melanjutkan S2 ya, itu sudah disampaikan oleh Kepala Dinas ya, sudah ada MOU-nya
Bu Perawati mengenai budaya positif, ya. Ini budaya positif itu Bu Vera itu ditekankan untuk kita guru, ya. Ya. Nanti apa yang diimbaskan oleh Bu Vera mudah-mudahan bisa kita dapatkan, bisa kita terima, ya, dan itu bisa kita terapkan ke anak-anak kita, ya. Jadi budaya positif nantinya akan menjadikan kita juga guru-guru yang bisa membudayakan hal-hal yang positif, ya. Jadi kita sama-sama mengikutinya, ya. Nanti kalau memang kita belum paham, silakan diskusikan, ya. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, ini pesan saya juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan PPD atau CGP, ya. Ikutilah kegiatan itu dengan baik, ya. Semoga berhasil dengan baik, tapi jangan lupa tugas kita yang utama adalah mendidik anak-anak, ya. Jangan tinggalkan tugas kita sebagai guru. Silakan mengikuti kegiatan apapun yang itu mengarah ke positif, ya. Tapi jangan tinggalkan tugas kita mengajar kepada anak-anak, ya. Jadi jangan sampai kelas kita kosong karena kita mengikuti kegiatan ini, ya. Jadi kondisikan seperti saat ini kita laksanakan kegiatan ini di luar jam belajar, ya, karena ya itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi motivasi kita semua untuk melangkah ke hal-hal yang positif lebih jauhnya, ya. Baiklah, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu SPID atas sambutan dan motivasinya. Selanjutnya presentasi dari Bu Vera Puspitasari tentang budaya positif. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Lais, Ibu Yustriani MPD. Yang saya hormati Wakil Kurikulum Pak Najaya SPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Bapak dan Ibu bisa hadir memenuhi undangan saya dalam acara pengimbasan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tentang budaya positif. Saya harap ke depannya dan materi yang saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yustriani, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Lais, atas dukungannya, atas supportnya terhadap kami para guru ini yang sudah mengikuti berbagai kegiatan. Ada yang menjadi calon guru penggerak, ada yang mengikuti PPG untuk jabatan untuk mendapatkan sertifikasi. Terima kasih atas dukungannya, Bu. Nah, Bapak
kita, saya minta Bapak Ibu guru berdiri. Nanti ada 3 kata kunci: pagi, siang, dan sore. Kalau pagi, saya sebutkan pagi, kita bertepuk 1 kali. Kalau siang 2 kali. Terus kalau sore kita diam. Nah, kita tuntut kefokusan kita dalam mendengarkan apa yang disebutkan. Oke, Bapak Ibu guru bersedia? Oke, saya minta tolong berdiri dulu. Pagi 1 kali tepukan, siang 2 kali, sore diam. Boleh, kepuasan yang biar semangat. Oke, saya kasih nama pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, sore, siang, pagi, pagi, siang, sore, sore, siang, pagi. Oke, terima kasih. Kalau kemudian tangan Bapak Ibu guru fokusnya sudah fokus. Dan nanti mungkin kita adakan SPG lagi, kata Pak Helen, kita berbayang. Belum berbayang. Oke, Bapak Ibu, saya akan memaparkan materi pengimasan saya untuk aksi nyata saya nomor 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini penting kita terapkan di sekolah kita untuk melatih anak didik kita supaya lebih disiplin. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini jika kita terapkan di sekolah merupakan nilai yang positif untuk memupuk kedisiplinan warga sekolah, bukan saja peserta didik tetapi seluruh warga sekolah. Next. Nah, konsep utama dari modul yang saya pelajari yaitu budaya positif ada yang pertama perubahan paradigma belajar yang akan saya jelaskan. Terus ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari beberapa konsep utama ini saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita lihat pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Dituntut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila tadi ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu siswa kita dituntut. Nah, kita lihat perubahan paradigma ini ada kegiatan kepalan tangan. Coba kita berhadapan dengan teman kita, ada si A dan si B, Anda dan teman Anda. Pegang secari kertas,
tentunya merayu, mengambil, mau melihat apa yang ada di tangan yang ditulis tadi. Kita praktekkan. Tulis dulu kata-katanya. Jadi teman kita si B tadi mau tahu apa yang kita tulis. Jadi teman kita tadi berusaha sekuat mungkin merayu kita supaya kita ingin mengetahui apa yang kita pegang tadi. Nah, apa yang terjadi antara interaksi kita dengan teman kita tadi? Apakah kita merayu atau kita bersedia? Terserah kalian mau tulis apa. Dan teman kita ingin mengetahui apa yang kita tulis tersebut dengan berbagai cara. Coba. Ibu Tri menulis. Coba perhatikan Rayu Pak Ibu Tri. Apa yang Ibu Tri tulis? Genggam sekuat tenaga. Pak. Genggam sekuat tenaga. Pak Helen sekuat tenaga meminta Ibu Tri supaya membuka kamar kanan. Rayu. Kalau sudah dari makna yang didapat antara interaksi antara Pak Helen dan Ibu Tri tadi, apa yang didapat? Apakah Ibu Tri merayu atau Pak Helen kurang berusaha merayu? Apa ya maknanya? Jadi dari kegiatan itu kira-kira apa maknanya yang kita dapat? Harus kerjasama, kompak, harus kita harus untuk saya pribadi, saya harus berusaha menaklukkan bisa kita mengendalikan agar yang mau menuruti apa yang kita mau. Sekarang Ibu Tri, apa maknanya? Ini menurut pendapat saya Bu ya, selaku saya yang menghafal Ya. di sini memang sepertinya saya selaku yang menghafal ini dari perubahan paradigma dari kepala tangan ini memang perlu yang namanya cara bagaimana supaya saya bisa membuka kepala tangan saya ini. Ada beberapa poin yang memang harus dikerjakan di situ ya. Ada yang bisa dengan cara membujuk, ada mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan banyak lagi cara yang lainnya. Nah, di sini memang sepertinya saya harus dalam arti fokusnya seperti itu. Bapak ini merayu atau mengancam atau bahkan dia menghardik saya. Nah, jadi kalau Bapak fokus dengan salah satu cara itu, kemungkinan saya akan membuka kepala tangan saya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih jawaban Ibu Tri dan Pak Herlen sangat bagus sekali. Kita beri kasus tepuk tangan. Nah, dari kegiatan kepala tangan itu bermacam-macam makna dan perubahan paradigma
sudah termasuk, walaupun dirayu dengan uang, dengan bermacam cara, menyuap, menghardik, mengancam, kalau dari diri ibu kita sudah kuat, teguh, tidak terayu. Ya. Teguh pendirian, berarti mulai dari diri kita, mulai dari diri kita sendiri. Jika kita teguh dalam pendirian kita, kita tidak akan mudah terayu. Dan untuk Pak Herlet tadi diposisikan sama seperti guru dan murid. Pak Herlet sebagai guru dan Ibu Tri sebagai murid. Walaupun dengan berbagai cara yang kita lakukan, jika kita tidak merubah paradigma kita, penyampaian kita dengan murid kita, dengan cara apapun, mungkin tidak akan berhasil. Berarti perubahan itu terjadi untuk dari diri kita sendiri dulu. Seperti Putri dari mulai dari diri kita sendiri dulu, baru merubah orang lain. Kita dari guru dulu berubah, baru kita tularkan ke peserta didik kita. Itu maknanya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tadi perubahan paradigma disiplin positif. Kita lihat baiklah Bapak Ibu, karena posisi sekarang mati lampu, saya akan sinyal pun tidak mendukung. Saya akan menjelaskan yang kedua tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jika kita sudah masuk ke zona yang ada tulisan disiplin, nah kata-kata disiplin itu mungkin Bapak Ibu sudah menurut kita di zona ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar motivasinya. Sekarang konsep disiplin. Konsep disiplin ada yang konsep dengan identitas gagal. Nah, kata-kata yang kita ingin mendisiplinkan anak, tetapi dengan konsep identitas gagal. Contohnya yang pertama, kita ingin mendisiplinkan anak melalui hukuman. Akibatnya kita yang pertama menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Kalau kita lakukan konsep disiplin dengan penghargaan, yang terjadi tidak efektif, terus merusak hubungan atau mempunyai sifat iri antara temannya. Jika kita memberikan penghargaan, misalnya di dalam kelas, anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan kita beri penghargaan, timbul kata-kata iri dari temannya, terus mematikan kreativitas. Akhirnya anak-anak tersebut berpikir, sudahlah, biarkan si A, karena si A selalu mendapatkan penghargaan. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Itu disiplin dengan konsep identitas gagal. Ada disiplin dengan konsep identitas sukses.
dengan kita mendisiplinkan anak didik kita dengan pertama konsekuensi. Kita terapkan apa yang mereka lakukan, kita adakan konsekuensi. Nah, dampaknya penguatan jangka panjang. Contohnya anak-anak tidak mengerjakan PR, kita kasih konsekuensi kerjakan tugas tersebut 2 kali lipat. Nah, dampaknya jangka panjang. Kedepannya anak tersebut tidak mau lagi tidak mengerjakan PR karena mereka takut dengan konsekuensinya. Jika tidak mengerjakan PR 2 kali lipat atau 3 kali lipat PR tersebut dikerjakan. Terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Itu kalau kita melakukan disiplin dengan konsekuensi. Ada lagi dengan identitas sukses, kita melakukan disiplin dengan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini konsep jika kita mendisiplinkan murid kita peserta didik dengan yang pertama konsekuensi dan restitusi. Ini identitasnya sukses. Nah, kita lihat ada contoh penerapan disiplin dengan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR tadi. Jika kita menerapkan disiplin dengan hukuman, apa yang terjadi? Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit misalnya. Dengan hukuman, dia tidak mengerjakan PR, guru menghukumnya hormat dengan bendera 10 menit di tiang bendera. Nah, apa yang menjadi guru marah dan murid menjadi takut? Kita timbul emosi, murid takut dengan kita jika kita melakukan disiplin dengan hukuman. Kalau kita lakukan disiplin dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas, di sini yang terjadi guru tegas, siswa menghormati peraturan. Dan kita melakukan disiplin dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau restitusi tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan manusia. Kalau di pelajaran IPS, kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan pokok, kebutuhan barang mewah untuk memenuhi kehidupannya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan sayang dan rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima manusia. Kebutuhan peserta didik kita misalnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebutuhan penguasaan terhadap orang lain, kebutuhan kebebasan, terakhir ada kebutuhan kesenangan. Nah, ada yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada
kepada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, itu motivasi. Ada motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar diri kita. Terus mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, termasuk motivasi dari luar dan guru. Ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu menonton video Naren. Video Naren, di situ ada motivasi yang ada pada guru. Ada 5 posisi kontrol. Sekarang saya akan memutarkan videonya memakai laptop saja ya Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu untuk menontonnya dan saya akan share link di grup supaya Bapak Ibu menonton video Naren tersebut. Kita lihat dari video Naren tersebut pembelajaran yang kita dapat apa. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bantu mengingat tidak? Ada Bu. Saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Tonton tadi ada 5 posisi kontrol restitusi yang Bapak Ibu lakukan. Ada tadi kita lihat, kita refleksi diri kita masing-masing. Ada kita lihat tadi guru sebagai penghukum. Bagaimana dan apa dampaknya kalau kita sebagai penghukum. Ada tadi guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang mana kita lihat tadi gurunya dengan kata-kata yang lembut supaya siswa tersebut merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Ada lagi posisi sebagai teman, kita lihat bagaimana sikap murid jika kita terapkan posisi sebagai teman. Sebagai pemantau, tadi sebagai pemantau pertama kita
kita ingatkan kepada siswa apa yang sudah dilanggarnya. Dan yang terakhir tadi sebagai manajer dari video tadi, semoga kita dapat pelajaran bagaimana kita memposisikan diri kita untuk peserta didik kita dalam menerapkan budaya positif. Apakah kita mau sebagai penghukum, dapatnya seperti apa? Apakah kita sebagai pemantau, sebagai manajer? Nanti kita refleksi diri kita masing-masing. Next, ini Bapak Ibu posisinya kita mati lampu dan dalam kondisi yang cuaca yang sangat panas dan ngantuk. Supaya kita hilang ngantuknya, sebelum lanjut, yang terakhir ada restitusi, segitiga restitusi. Kita explain dulu. Oke? Kita explain, kita latih ke ini, kefokusan lagi. Bersama dengan teman, saling hadap, berhadapan. Kita berhadapan, di depan kita ada sebuah pena. Kita posisi siapa yang cepat mengambil pena tersebut. Ada paslah. Sekarang posisinya ya, saling berhadapan, di depan kita ada pena, berdiri. Saya akan mengajak Bapak Ibu dengan kata kunci sikut, sakit, singkat. Kalian dan ibu. Ya, ada pena. Siapa yang cepat mengambil pena, dia berarti fokusnya masih. Tapi mengalah. Oke, kata kuncinya sikut seperti ini, sakit, singkat. Sikut, sakit, singkat. Pena. Kalau singkat, apa yang di depan pena tadi kita singkat. Siapa yang belum berarti fokusnya lebih terjaga. Lebih baik. Ya. Tapi sebenarnya lebih bagus makanan yang di depan. Ya, singkat. 9. Oke. Kita mulai. Sikut, sakit, sikut. Sikut, sakit, sikut, sakit, sakit, singkat. Menjaga kefokusan kita, fokuslah dengan apa yang dilakukan olahraga kita. Terus menjaga kecepatan kita dalam rangka motorik otak kita dan gerakan tangan kita. Ternyata Ibu Tri karena dibayangi dengan makanan tadi ke depan lebih cepat, Bu mengambil penanya. Tadi Ibu Sumira yang dapat kurang fokus. Kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas kita buat bersama-sama dengan peserta didik kita. Nah, keyakinan kelas ini dibuat lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah kita. Terus semua warga berhak memberikan pendapat. Keyakinan kelas. Contoh
kewajiban kelas, contohnya seperti tanggung jawab. Jika ada anak-anak, misalnya buku, ada tulisan kembalikan bukunya, kembalikan buku ke tempatnya. Tahu-tahu anak kita bukunya masih berserakan, berarti sudah melanggar keyakinan kelas kita dengan tanggung jawab. Terus ada lagi dilarang mengganggu orang lain. Ini kata-kata positifnya menghormati orang lain. Jika guru sedang mengajar atau si teman sedang fokus belajar, ada yang mengganggu, berarti kita sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain, terus berkomitmen. Ada lagi dilarang melakukan kekerasan. Ini melanggar keyakinan kelas, keselamatan atau menghormati orang lain. Ada lagi dilarang menggunakan narkoba. Ini kata disiplinnya untuk kesehatan. Terus pergantian atau giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Ada lagi himbauan menggunakan masker. Ini keyakinan kelasnya untuk kesehatan dan keselamatan. Ada lagi jangan berlari di kelas atau koridor. Ini melanggar keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Nah, karena tidak ada, kita tidak bisa tampilkan di sini ada kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu ada foto berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Terus anak-anak mengemukakan pendapatnya untuk membuat keyakinan kelas. Ada lagi kegiatan menempelkan kata-kata ke bijak untuk membuat keyakinan kelas. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang kita lakukan untuk menerapkan budaya disiplin positif tadi. Ada segitiga restitusi. Misalnya ada sebuah kasus anak-anak Naren tadi yang terlambat datang ke sekolah. Kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Jika kita tanya anak tersebut biasanya tidak mau mengakui kesalahannya, kita tanya, "Nak, sudah berapa kali kamu terlambat?" "Bu, terlambat cuma sekali," padahal dia sering terlambat. Jadi apa yang kita lakukan? Kita buat stabilkan dulu identitas. Kita katakan kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Terus kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, mengapa kamu bisa terlambat ke sekolah? Kita tanya lagi keyakinan kelasnya. Kita tanya, semua orang pasti melakukan kesalahan, termasuk ibu. Nah, dengan begitu dia tertarik mengungkapkan. Bu, memang saya sering terlambat. Kita tanya, kenapa terlambat? Karena kesiangan, Bu. Terus kita tanya keyakinan kelas yang bagaimana yang kamu langgar. Misalnya tidak menghargai waktu. Nah, bagaimana kamu memperbaikinya? Nanti anak itu sendiri yang berpikir bagaimana dia memperbaiki kesalahannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Karena kita sekarang ini kebanyakan menghadapi anak-anak didik kita ini dengan menggunakan emosi. Karena tadi menurut filosofi diajar Dewantara, anak itu posisi kita menuntun, membimbing anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sekarang anak-anak kita ini kodrat alam dan kodrat zamannya sekarang sangat berlebihan sesuai zaman sekarang. Dari lingkungan saja sudah merubah watak anak didik kita. Jadi sedikit banyak kita sendiri sebagai guru terbawa emosi. Tadi kita bicara sebagai guru pembuku. Tetapi semoga dengan adanya praktik baik ini, dengan adanya penjelasan tentang segitiga restitusi ini, semoga kita bisa terapkan ke anak didik kita. Nah, saya mau mengajak lagi menonton video yang sudah saya buatkan, saya
khususnya Jessica dan Angel berkelahi. Kira-kira perbuatan Jessica tersebut benar apa? Kamu sudah melanggar apa yang kamu melanggar? Ya Bapak Ibu, itu salah satu kasus yang sudah saya terapkan menggunakan segitiga restitusi. Tadi kasus Jessica dan Angel berkelahi. Yang pertama-tama Jessica tidak mau mengakui kalau dia sudah merobek buku Angel. Tetapi dengan saya terapkan segitiga restitusi, dengan saya buat menstabilkan identitas, saya tanya dulu mengapa, apa yang terjadi, kemudian saya beri penguatan kalau semua orang itu pasti melakukan kesalahan, termasuk ibu juga melakukan kesalahan. Akhirnya Jessica mengakui kalau dia merobek Angel untuk mencontek perbuatan, mencontek pekerjaannya. Dan saya tanyakan keyakinan kelas yang dilanggar, tidak menghormati orang lain dan tidak disiplin. Nah, itulah semoga kedepannya kita dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi peserta didik kita. Baiklah ibu-ibu, itulah materi yang saya paparkan tentang budaya positif dan sangat disayangkan karena kondisi di tempat kita sering mati lampu. Akhirnya dengan keterbatasan peralatan menggunakan laptop, dan itu pun untuk laptopnya masih ada baterai dan sound systemnya masih ada baterai, bisa menggunakan sound system. Semoga dari paparan saya Bapak Ibu bisa memahaminya. Dan untuk
selanjutnya saya meminta kepada Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau umpan baliknya untuk saya dalam penerapan modul budaya positif ini, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau memberikan umpan balik atau memberikan pertanyaan tentang pemaparan materi saya tadi. Ayo, Bapak Helen. Baik, terima kasih. Ini kita kan tadi masalah disiplin positif ya. Disiplin positif kita tahu. Nah ini saya tanyakan tuh kalau disiplin negatif itu contohnya bagaimana? Disiplin negatif pengertiannya dan contohnya. Dan contohnya. Paling ada disiplin. Disiplin Negatif. negatif. Tentang yang lain dulu. Ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba bertanya ya Bu, dari modul Ibu dari yang Ibu sampaikan tadi mengenai budaya positif. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang perlu disiplin positif itu diberlakukan dalam proses pembelajaran? Maksud saya apakah memang harus gitu, apakah boleh atau tidak? Kalau memang perlu, kalau dijelaskan, kalau kami ini bisa mengerti semua. Terima kasih. Maksud saya apakah memang harus gitu, apakah boleh atau tidak? Kalau memang perlu, kalau dijelaskan, kalau kami ini bisa mengerti semua. Terima kasih. Baiklah, masih ada yang mau bertanya? Menakbong, ada Pak Jaya yang mau menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, berhubung cepat. Ini pertanyaan terkait dengan menanggapi. Soalnya benar, semuanya ada bunyi, ada angin, ya, ada suka, ternyata kalau benar itu ada memang. Ya. Disiplin positif itu pasti ada disiplin negatif. Ya. Nah di sini sebenarnya awalnya disiplin itu juga ada dua. Yang pertama adalah jenis itu internal dan yang kedua adalah eksternal. Disiplin eksternal ini disebut juga dengan disiplin negatif namanya. Sedangkan disiplin internal itu disebut juga disiplin positif. Nah, disiplin positif ini seperti kita kebiasaan setiap hari Jumat, ya. Kemudian datang tepat waktu dan tepat ini. Tentunya kebaikan itu namanya disiplin negatif. Ya, itu bukannya apa sampaikan ditemukan oleh Bulog tahun 1978. Itu ada dua sebut, ya. Ada yang memang, tapi kita jarang biasanya karena biasanya kalau yang namanya disiplin pasti positif, gitu ya. Ternyata ada juga disiplin negatif yang dia kalau bahasa Inggris itu kalau dia itu kalau punya agama istiqomah dalam beribadah itu disiplin positif, istiqomah dalam keburukan itu disiplin negatif. Mungkin saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih dan atas penjelasan Pak Haji Jaya. Umpan baliknya memberikan pendapat. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Helen dan Ibu Tri. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang pertama ada pertanyaan Pak Helen tadi, kita membahas tentang disiplin positif. Nah, yang mau ditanyakan Pak Helen tadi bagaimana tentang disiplin negatif, Pak ya? Tadi Pak Jaya sudah menjelaskan
disiplin positif yang kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ini lingkungan kita. Misalnya kita melakukan kebiasaan setiap pagi, kebiasaan membaca ayat-ayat pendek, membaca doa sehari-hari. Setiap Senin kita melakukan kegiatan upacara, terus setiap Jumat kita yasinan, hari Sabtu kita senam bersama, dan kita melakukan OSEDI. Yang kita lakukan yaitu pagi-pagi kita mengajak anak didik kita memungut sampah di lingkungan kita, membersihkan lingkungan sekolah. Terus dalam kebiasaan kita, kadang ada anak-anak kita yang terlambat, dan kita mendisiplinkan anak-anak yang terlambat tersebut dengan cara misalnya meminta anak-anak tersebut memungut sampah. Itu sudah termasuk kebiasaan, sudah termasuk disiplin positif. Nah, sekarang yang kita bahas tentang disiplin negatif, kebalikannya. Nah, menurut pendapat saya, disiplin negatif itu disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang mematuhi perintah dan mengikuti peraturan hukum dengan cara hukuman. Nah, misalnya hari ini kita ulangan, tahu-tahu anak tersebut ribut di dalam kelas, tidak ulangan di luar kelas. Nah, kita menggunakan ancaman. Anak tersebut misalnya kita panggil orang tuanya, kita panaskan di lapangan, kita suruh dia berlari dengan menggunakan ancaman, hukuman supaya anak tersebut menuruti peraturan kita. Nah, itu salah satu sudah termasuk disiplin negatif. Contohnya, kalau dengan disiplin positif yang tidak mau tadi, kita tanya dengan segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu alasannya apa, konsekuensinya apa yang mereka langgar. Itu kalau kita menerapkan disiplin positifnya. Nah, bagaimana Pak Helen? Iya, jadi pengendalian itu dilakukan dengan cara terpaksa. Dengan secara terpaksa, dengan hukuman dan ancaman. Kalau menerapkan disiplin negatif. Kalau disiplin positif tadi kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Kita ajak anak tersebut bercerita, akhirnya mereka menemukan solusinya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertanggung jawab dengan kesalahan mereka. Oke, sekarang ada lagi pertanyaan dari Ibu Tri tadi. Apa Bu Tri pertanyaannya? Coba mengenai disiplin positif tadi. Iya. Apa memang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran? Ada Bapak Ibu guru yang mau memberikan tanggapan? Pak, hanya aja. Mau. Dalam penerapan disiplin positif tadi, kita mengharapkan anak kita bertanggung jawab pada perilakunya sendiri. Sangat perlu diterapkan supaya anak didik kita terarah dan mempunyai nilai-nilai kebajikan. Anak didik kita terarah, mempunyai nilai-nilai kebajikan, mereka tahu dengan peraturan yang ada, keyakinan kelas yang akan mereka langgar. Dengan kita menerapkan disiplin, misalnya kita disiplin waktu, jika tidak kita terapkan, tidak harus kita terapkan, anak-anak kita masuk jam 7.30 karena tidak ada penerapan disiplin positif tadi, anak-anak masuknya jam 8, tidak ada konsekuensinya, anak-anak semaunya saja datang, akibatnya tidak ada nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak tersebut. Terus perlakuan anak-anak tersebut di luar dari nilai-nilai kebajikan, sekendak mereka sendiri kalau bahasa kita. Jadi penerapan disiplin positif itu di sekolah sangat perlu, sangat penting untuk mengontrol anak-anak didik kita supaya mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam mencapai ilmu yang mereka dapat, dalam mencapai kemakmuran dan kebahagiaan.
yang mana kita ini menurut Ki Hajar Dewantara kita sebagai menuntun, membimbing anak-anak dengan segala kodrat yang ada. Dengan cara membimbing tadi kita terapkan pola disiplin positif. Nah, menerapkan disiplin positif tadi diterapkan lagi dengan segitiga restitusi. Ternyata selama ini yang kita terapkan, kalau paradigmanya, oh penerapan ini salah, penerapan ini sudah termasuk disiplin negatif. Nah, jadi dalam posisi kita sendiri. Nah, untuk menerapkannya posisi disiplin positif itu terapkan mulai dari diri kita. Jika kita dari diri kita ini berubah, maka lingkungan kita secara tidak langsung akan berubah sendiri. Bagaimana, Bu Tri? Oke, terima kasih. Baiklah, masih ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya atau memberikan umpan balik? Jadi saya serahkan ya. Terima kasih Bu Bella, Bapak Ibu guru dibandingkan aku aja ya. Terkait mengenai restitusi juga. Restitusi itu anak sendiri nanti yang menentukan solusi. Ya, kita sebagai guru memfasilitasi, hanya fasilitator ya. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang kita berikan kepada anak. Namun kita yang terjebak, yang sampai kita yang memberikan solusi. Kan gitu ya. Yang jawabannya nanti yang mengacu pada keyakinan kan. Nah, seumpamanya itu ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita diskusi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, ya kan? Ingat kita tentunya agar anak itu menemukan diri sendiri, kesalahannya, mencari solusinya apa itu. Andai kata kita ada itu, kita buat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Namun anak sendiri pun dalam tidak sadar, tidak tahu apa maunya yang bertanya. Itu bagaimana Bu? Angka berikutnya yang kita lakukan apa yang mesti kita lakukan lagi? Kita restitusi ya. Kita cari pertanyaan berbobot, kita pancing, kita ingatkan, contoh. Bahkan kita sempat ngomong setiap orang pasti memiliki kesalahan agar mereka itu sadar mereka. Namun mereka memang tidak sadar Bu, bagaimana itu? Malah mereka samakan dia itu betul, dia itu betul. Kita gali lagi agar dia itu sadar akan perbuatannya. Tapi dalam memang tidak sadar, itu gimana angka berikutnya? Tidak sadar. Nah, kira-kira angka itu gimana itu? Baiklah, tadi pertanyaan Pak Handayaya, jika kita menerapkan segitiga restitusi dan ada anak yang melakukan kesalahan, sedangkan segitiga restitusi tersebut, anak tersebut yang menggali solusinya. Misalnya, anak tersebut mengungkapkan kesalahannya dan solusinya untuk memperbaikinya, anak tersebut yang mengeluarkan pendapatnya. Nah, menurut Pak Handayaya, bagaimana kalau anak tersebut tidak sadar-sadar dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan berbagai cara kita pancing supaya anak tersebut menyadari kesalahannya, tetapi anak tersebut masih belum peka. Kira-kira ada Bapak Ibu guru yang mau berpendapat? Bagaimana cara menghadapinya anak tersebut? Jika anak tersebut masih, yang kita hadapi mungkin kita meminta bantuan pihak ketiga. Minta bantuan pihak ketiga, misalnya kepada guru BK, atau kita minta bantuan langsung kepada kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah anak tersebut. Kita sudah menerapkan segitiga restitusi, tetapi anak tersebut masih belum bisa kita tangani, kita minta bantuan dari pihak ketiga, guru BK atau kepala sekolah, biar bisa menemukan solusinya, atau kita panggil orang tuanya secara langsung, biar masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan. Bagaimana Pak? Baik, benar sekali Bu. Ya. Jadi solusi daripada karena restitusi kan antara anak dengan guru dengan guru ada yang memang nggak selesai, tentunya ada cara sebagai ibu berkolaborasi dengan guru dan guru yang lainnya.
betul-betul diberikan, kemudian disesuaikan orang tua ya. Dan itu juga mungkin melalui orang tua juga berbagi. Ya, itu langkah yang pertama, yang sangat ya. Nah, mengenai restitusi ini kan sudah begitu ya, berkaitan dengan gede ya. Nah, mudah-mudahan di sini kita semua dapat melakukannya, ya. Terutama ada bagian budaya itu yang kita ya. Nah, itulah yang kemarin saya tanyakan, bagaimana maka kita sama-sama agar kita sebagai guru piket khususnya tidak. Nah, kita baru mengingatkan kepada anak, tapi anak itu tumbuh sendiri, sadar sendiri dari motivasi intrinsik. Bagaimana cara kita menumbuhkan itu motivasi intrinsik anak agar sadar akan kebersihan diri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas umpan baliknya dan pertanyaannya. Dan saya kira paparan saya hari ini sepertinya cukup. Saya lihat Bapak Ibu guru juga sudah memahami apa yang sudah saya paparkan. Kondisi sudah mulai panas karena lampu mati. Saya tutup paparan hari ini dengan mengucapkan hamdalah kepada Allah. Saya mohon ampun kepada ini teman-teman sekalian, jika ada salah kata saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak apa yang telah disampaikan Bu Vera. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya anak untuk mandiri. Terima kasih Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tutup aksi nyata dari pemaparan Bu Vera, budaya positif dengan melapaskan hamdalah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf untuk semua kesalahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.